Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baru saja selesai melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan pengajian. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah itu diutus sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta dan juga sebagai teladan terbaik sepanjang zaman. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, kita sekarang berada di hari keempat ya, tanggal 4 Syawal. Artinya kita sudah beberapa hari meninggalkan bulan suci Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bahwa di bulan Ramadan kita lebih giat beramal dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Alasannya kenapa? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan istimewa, yang mana pahala kebaikan atau pahala dari amal kita itu dilipat gandakan. Sekarang kita telah meninggalkan bulan Ramadan, seharusnya kita harus menjaga spirit atau semangat bulan Ramadan. Jadi jangan sampai biasanya musaji rami, ini dek karena bulan puasa lah lewat, musaji lah langang. Ya. Jangan sampai di bulan puasa kita rajin baca Al-Quran. Di bulan Ramadan, di bulan Syawal, Al-Quran ditutup. Jangan sampai di bulan Ramadan kita rajin mendirikan sholat sunnah. Setelah berlalunya Ramadan, kita lah mulai kehilangan semangat. Jadi itu yang penting bagi kita, bahwa bulan Ramadan itu ibarat pelatihan, tidak? Pelatihan sekali setahun. Karena itu semangat atau spirit dari bulan Ramadan itu harus kita jago. Kodape sepanjang tahun itu kita semangatnya beribadah harus sama seperti di bulan Ramadan. Jadi itu fenomena yang kita lihat di masyarakat di kalangan kaum muslimin. Di bulan Ramadan sangat bersemangat, musaji, ya, musalla, surau penuh dengan salat berjamaah. Tapi bila masuk saja lebaran, semangat itu kadang-kadang pudar. Di bulan Ramadan kita dituntut untuk bisa mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu. Kemudian setelah datang bulan Syawal, kemampuan pengendalian diri tadi kadang-kadang sudah hilang. Jadi artinya kalau di bulan Ramadan itu kita menghidupkan bulan Ramadan, maka setelah berlalunya bulan Ramadan, alai kaji kita, alai tugas kita meramadankan hidup awak. Di kalau bulan puasa kita menghidupkan bulan Ramadan. Setelah Ramadan berlalu,
kita meramadankan hidup kita. Apa artinya tuh? Walaupun tidak bulan Ramadan, tapi semangat kita beribadah tetap sama seperti di bulan Ramadan. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, salah satu amalan utama yang mesti, yang elok kita kekalkan adalah membaca Al-Quran. Di bulan puasa kita rata-rata rajin baca Al-Quran. Ada sebagian yang bisa khatam Al-Quran dalam 1 bulan itu. Tapi kalau berlalu bulan Ramadan, coba kita tanya diri kita, berapa kali kita bisa khatam Al-Quran selama 11 bulan di luar bulan Ramadan. Bagi yang bisa mengekalkan semangat bulan Ramadan itu ancak. Tapi bagi yang belum, kadang-kadang setelah bulan Ramadan berlalu Al-Quran ditutup. Atau Quran disimpan, diletak balik di rak. Jadi kaji kita kini adalah salah satu amalan yang mesti kita lazimkan adalah membaca Al-Quran. Sabda Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah li sahibi. Kata Nabi kita, bacalah Al-Quran itu. Karena nanti di hari kiamat Al-Quran itu datang sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Di nanti di hari kiamat, di akhirat nanti, Al-Quran itu kalau kita lagi rajin baca Al-Quran yang menjadi penolong awak nanti di akhirat. Kok kurang amalan kita yang lain, kurang nan kamanukua. Kok sentiang nan kamambilai. Kok lamah nan kamanau. Itu yang pertama, faedah dari membaca Al-Quran. Yang kedua, pahala dari membaca Al-Quran. Sebelum itu kita masuk dulu. Orang yang rajin baca Al-Quran ini adalah salah satu golongan yang dirindui oleh surga. Kita yo rindu masuk surga, Bibu. Yo. Kalau kita rindu masuk surga itu biasa. Ini kata Nabi, surga rindu kepada 4 golongan manusia. Al-jannatu mustakatu ila arba'atin nafar. Surga rindu kepada 4 golongan manusia. Yang pertama adalah talil Quran. Apa itu talil Quran? Orang yang rajin membaca Al-Quran. Yang kedua, hafizil lisan. Orang yang bisa atau mampu menjaga lisannya. Yang ketiga, mut'imil ji'an, orang yang gemar memberi makan orang kelaparan. Yang keempat, as-saimi fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi dari 4 golongan yang dirindui surga, salah satunya adalah orang yang rajin membaca Al-Quran. Lai suku ibu tu. Lai dahu awak tu. Biasa kita rindu ke sarugo. Kini sarugo rindu ke awak bana suku anda. Dikan itu rajin-rajinlah baca Al-Quran. Kata sarugo, kapalah saya bisa bertemu dengan orang yang rajin baca Al-Quran itu. Kemudian faedah lain dari baca Al-Quran, kata Nabi, itu dalam satu hadis riwayat dari Imam Dailami, bahwa ketika seseorang itu menghatamkan Al-Quran, maka 60.000 malaikat memohonkan ampun untuknya.
Kalau kita baca Al-Quran pas tamat khatam itu 60.000 malaikat mendoakan awak, memohonkan ampun untuk awak. Jikalau malaikat yang mendoakan awak, malaikat mendoakan kita, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kemudian dari segi pahala, kita baca pahala, enggak? Pahala dari membaca Al-Quran. Sabda Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Barang siapa yang membaca Al-Quran kata Nabi, maka ia akan mendapatkan kebaikan atau pahala. Dan satu pahala itu digandakan 10 kali ganda atau 10 kali lipat. 10 kali lipat. Lam aqulu la aqulu alif lam min harf. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf. Bal alifun harfun, wal lamu harfun, wa mimu harfun. Tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Jadi kalau alif lam mim yang kita baca, alif lam mim. Berapa halunya itu? 30 pahala. 30. Kata Sayyidina Ali yang pahala itu satu huruf 10 pahala itu adalah ketika kita baca di luar salat tanpa bersuci, tanpa berwudu. Jadi kalau kita baca Al-Quran di luar sholat tanpa berwudu, pahalanya satu huruf 10. Kalau kita baca di dalam sholat dalam keadaan berdiri, maka satu huruf pahalanya adalah 100. Kalau dalam sholat keadaan duduk, satu huruf 50. Di luar sholat dengan berwudu, satu huruf 25. Nah, itu faedah atau pahala dari baca Al-Quran. Jadi, kalau kita tidak berwudu pun, kita boleh membaca Al-Quran. Tapi, faedahnya tentu kurang. Di alangkah baiknya kita baca Al-Quran itu dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, maka faedahnya juga lebih banyak. Jadi dengan demikian, kalau kita membaca Al-Quran, pahalanya sangat banyak, sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita pasanglah target. Ibu-ibu, bara kira-kira kita pasang target tuh. Dalam kita khatam Al-Quran itu bara kira-kira sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Ya kalau tidak dipasang target, nak muara, mesti pasang target. Kita ambil dulu target 2 bulan sekali jalan tak? 2 bulan sekali khatam Al-Quran. Kalau 2 bulan sekali khatam Al-Quran berarti 1 bulan itu kita mesti tamat separuh Al-Quran. Sama dengan 15 juz. Kalau 1 bulan 15 juz berarti perharinya berapa? Setengah juz. Setengah juz itu berapa halaman tuh? Setengah juz 10 halaman. 10 halaman itu butuh waktu berapa lama? Sehari semalam.
10 halaman itu butuh waktu lebih kurang 30 menit. Nah, ya. Itu yang normal tuh. Setengah jam ya. 30 menit atau setengah jam. Sama itu ya. Jadi 30 menit sehari kita mengaji. Tapi tiap hari. Insya Allah 2 bulan sekali. Khatam Al-Quran. Dia masalahnya tadi kadang-kadang tidak rutin itu. Ini baca Al-Quran semangek, baca Al-Quran sehari, kadang tempo seminggu. Jadi kita carilah, kalau kita pasang target minimal setengah juz per hari, carilah waktu. Ambo raso kita di kampung, apalagi ibu-ibu, nah, itu waktu sangat banyak waktu luang. Siang sibuk kerajo, oke lah siang sibuk kerajo. Malam, seperti misalnya setelah maghrib, setelah sholat, maghrib menjelang isya itu barat tuh, sampai 10 menit lebih ada. Bisa. Atau barek sekaligus, 10 halaman tuh barek. Bagilah. Kita sholat 5 kali sehari, semalam. Setiap selesai sholat, kita mengaji 2 halaman. Barik tuh. Hah? Setelah selesai sholat, kita mengaji 2 halaman, 5 kali sama dengan 10 halaman. Tapi ingat, tiap hari jangan ada absennya. Insyaallah. Itu masalahnya. Tidak usah diborong, tapi kita tiap hari walaupun saketek tapi tiap hari tercapai. Jadi itu sesuai dengan sabda Nabi SAW. Sabda Rasulullah SAW, ahabul amali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal ibadah yang Allah suka itu adalah amal ibadah yang berterusan, yang rutin, walaupun sedikit. Jadi kalau selama kita kesulitan ya, kalau kita kesulitan menghatamkan Al-Quran di luar Ramadan, atau tipsnya bahagia tadi itu. Kita pasang target dulu, artinya kita pasang apa? Niat yang penting. Kalaupun karajo itu barik, kalau ada niat di hati, yang barik insya Allah bisa menjadi ringan. Karajo yang ringan pun kalau tidak ada niat, tidak akan bisa terwujud karajo itu. Niat yang penting dulu. Jadi selagi mata kita masih bisa membaca Al-Quran, ya, maka kita bacalah Al-Quran itu. Kita selesai sholat, ibu-ibu tilakuang masih laki, ya, kita masih dalam keadaan bersuci, dalam keadaan berwudu, maka kita ambil Al-Quran, kita baca dulu 1 halaman, 2 halaman. Nah, kok bisa kita targetkan 1 juz per hari, itu lebih baik. Tapi yang rendah aja ambil target minimal setengah juz per hari. Ya, lesson kita tuh Bu. Lah itu lama aja lah ya. Insya Allah. Insya Allah. Kalau kita ada niat, insya Allah Allah akan beri inayah, beri pertolongan. Apa yang kita tercapai. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi kau bisa kita amalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.